Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Marcelva Nadianti. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai esai, yang dalam hal ini adalah esai ilmiah. Jadi apa aja sih pembahasan kita pada kali ini? Pembahasan kita yang pertama yaitu ada pengenalan singkat KTI atau karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua ada pengenalan esai, dan yang terakhir ada bedah esai. Dalam hal ini tuh kita akan membahas mengenai struktur esai dan tata cara penulisannya. Untuk pengenalan awal kita akan belajar terlebih dahulu mengenai KTI atau karya tulis ilmiah, di mana esai ini merupakan salah satu dari bentuk karya tulis ilmiah. Jadi sebelum kita mengenal esai, langkah lebih baiknya kita akan belajar mengenai KTI terlebih dahulu. Jadi, apa sih KTI itu? Nah, KTI itu merupakan singkatan dari karya tulis ilmiah. Nah, KTI ini itu merupakan karya non-fiksi ya teman-teman. Secara lebih luas lagi, karya tulis ilmiah itu merupakan hasil pemikiran yang didapatkan dari analisis, penelitian maupun observasi, di mana karya tulis ilmiah ini tuh disusun itu berdasarkan metode atau sistematika yang terstruktur, yang tentunya membutuhkan data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada beragam ya teman-teman. Ada makalah, kemudian ada artikel ilmiah, ada skripsi, tesis, disertasi, dan esai. Dari beberapa jenis-jenis karya tulis ilmiah ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Nah, kita mulai langsung dengan pengertian esai. Nah, esai itu apa? Esai itu merupakan karangan singkat di mana esai ini tuh gagasan subjektif dari penulis yang tentunya itu berisi opini dan argumentasi. Tentunya tidak hanya sekedar opini atau pendapat dari penulis, tapi juga didasarkan pada data-data atau fakta yang memang terjadi di lapangan. Nah, esai ini tuh punya keunikan teman-teman. Jadi tidak hanya memaparkan mengenai pendapat atau opini dari penulis, esai ini juga ditujukan untuk meyakinkan pembaca supaya setuju dengan ide kita. Jadi esai itu tidak hanya pemaparan ide, tapi bagaimana caranya penulis bisa memaparkan tulisannya itu supaya dapat diterima dan disetujui oleh pembaca. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis esai. Nah, di sini ada beberapa jenis esai ya teman-teman. Ada 4. Yang pertama itu ada esai ilmiah, yang kedua ada esai pribadi, esai kritik, dan esai deskriptif. Nah, untuk esai ilmiah itu apa? Esai ilmiah itu merupakan salah satu bentuk esai di mana biasanya ditujukan untuk keperluan akademik, di mana isinya itu berupa gagasan maupun hasil penelitian dan analisis tentang suatu topik atau suatu fenomena yang memang sedang terjadi. Nah, untuk esai pribadi itu biasanya ditujukan untuk keperluan pribadi, salah satunya yaitu bisa saja untuk keperluan beasiswa. Untuk selanjutnya yaitu ada esai kritik. Nah, esai kritik itu apa? Esai kritik itu esai yang ditujukan untuk mengkritik suatu topik atau fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi. Nah, untuk esai deskriptif itu biasanya hanya menampilkan atau menyajikan mengenai gambaran secara detail tentang suatu objek atau suatu hal. Baik, kita akan langsung masuk ke esai ilmiah. Nah, untuk ciri-ciri dari esai ilmiah itu, yang pertama itu bentuknya atau strukturnya itu sederhana. Jadi cuma ada pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Nah, selanjutnya yaitu singkat dan lugas. Jadi sesuai dengan pengertian secara umum bahwa esai itu merupakan karangan pendek, sama halnya dengan esai ilmiah juga ini singkat dan lugas. Jadi di secara gagasan atau gagasan, opini dan pendapat dan lain-lain itu disajikan secara singkat dan lugas, jadi to the point. Dan untuk panjang esainya itu bervariasi sesuai dengan jenis lomba atau kriteria lombanya. Itu biasanya disajikan 750 hingga 1000 kata
atau bisa juga lebih dari itu seperti hanya 1500 hingga 2500 kata. Dan untuk banyak halamannya itu bervariasi juga, jadi bisa 3-5 atau 5-7 halaman. Nah, karena ini esai ya teman-teman, jadi memang harus ada opini atau pendapat dari penulis. Dan biasanya itu disajikannya itu 60 hingga 70% itu opini atau pendapat dari penulis itu sendiri, dan dikuatkan dengan 30 hingga 40% fakta atau data yang memang benar-benar ada dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang terakhir itu ciri-cirinya berisi alternatif penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang memang sedang diangkat oleh penulis, dan dimana penyelesaian ini tuh mampu diterapkan secara berkelanjutan di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah penulisan esai ilmiah. Di sini ada beberapa step. Yang pertama itu ada pemilihan dan pendalaman topik. Jadi untuk pemilihan topik itu sendiri tuh bisa ditentukan mulai dari bisa saja dari ketertarikan penulis tentang suatu topik, di mana topik itu harus menarik ya teman-teman, atau belum pernah dibahas sebelumnya atau jarang dilakukan pembahasan, kemudian memang dirasa ada masalah dan memang harus segera dicarikan solusi atau penyelesaian. Nah, yang selanjutnya itu ada pendalaman topik. Jadi selain kita menentukan, kita harus juga mengupas tuntas mengenai topik yang akan kita angkat, sehingga kita bisa melihat urgensi dari topik atau masalah yang memang kita angkat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penentuan judul. Jadi penentuan judul itu ada beberapa yang harus dikerjakan. Nah, untuk penentuan judulnya yaitu harus mencakup keseluruhan isi karya. Jadi judul itu tuh harus dibuat untuk mewakili karya esai yang teman-teman buat. Nah, untuk panjangnya itu biasanya atau idealnya itu 12 hingga 20 kata. Dan tentunya judulnya itu harus ringan dibaca, mudah dipahami, dan tentunya harus menarik. Nah, kemudian ini yang terakhir, harus sesuai dengan ketentuan tema lomba. Jadi beberapa ciri di atas itu mungkin secara umum, tapi kembali lagi tentang ketentuan atau syarat dari lomba yang diberikan oleh dewan juri ataupun panitia. Itu memang perlu untuk dipatuhi. Oke, untuk selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu pernyataan umum, latar belakang masalah, tesis, dan pengenalan singkat inovasi atau karya yang memang teman-teman buat. Nah, untuk yang pertama itu pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu mungkin bisa dituliskan mengenai gambaran umum suatu masalah atau topik yang memang teman-teman sedang angkat. Secara umumnya bisa dicantumkan. Kemudian untuk latar belakang masalah itu bisa berisi urgensi masalah yang memang memerlukan tindak lanjut lagi atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian tesis. Nah, untuk tesis itu sendiri tuh bisa dicantumkan mengenai gagasan atau ide dan disertai dengan argumentasi dari penulis. Ini secara singkat saja. Dan kemudian untuk pengenalan singkat inovasi ini diberikan sedikit gambaran mengenai produk dari teman-teman, dan ini juga bisa sedikit di-spill tentang keunggulannya, karena bab pendahuluan itu sangat penting karena ini merupakan bab awal yang nantinya akan menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca esai secara keseluruhan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penulisan latar belakang, di mana untuk penulisan latar belakang itu sendiri dimulai dari umum ke khusus. Nah, untuk umum itu biasanya diisi dengan deskripsi secara umum atau gambaran secara umum tentang topik yang kita pilih atau permasalahan secara umum yang terjadi di masyarakat secara luasnya gitu ya. Nah, untuk yang khusus kita bisa memberikan informasi atau gambaran secara lebih detail lagi, lebih spesifik lagi mengenai topik yang kita angkat. Nah, biasanya ini dimulai dengan permasalahan yang memang terjadi di masyarakat, disertai dengan data-data yang
terkait dan tentunya tuh memang dapat kredibel atau akurat. Nah, di sini kita mulai membahas mengenai masalah-masalahnya. Dan yang ketiga itu kita bisa memberikan solusi atau penyelesaian. Nah, solusi atau penyelesaian ini bisa kita tambahkannya itu kita kaitkan dengan solusi dari kita. Jadi ide kita kaitkan supaya menjadi solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang telah kita sebutkan di gambaran yang khusus tadi. Nah, di sini kita bisa meyakinkan membaca bahwa ide kita itu memang terkait atau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca di halaman selanjutnya gitu, di penjelasan selanjutnya gitu. Berikutnya yaitu ada isi. Nah, di bagian isi itu merupakan bagian yang sangat penting karena di sini kita akan menjelaskan mengenai inovasi atau gagasan kita. Ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai inovasi kita tuh di bagian ini. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini nantinya dapat berisi pembahasan teori atau mungkin kita menggunakan teori seperti apa, atau bisa juga kita bisa menggunakan referensi ide kita tuh dari mana, bisa kita masukkan di bagian tinjauan pustaka gitu. Nah, selanjutnya ada konsep. Nah, untuk konsep kita bisa menjelaskan konsep dari inovasi kita itu seperti apa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, di bagian ini kita bisa menjelaskan bahwa inovasi kita itu bertujuan untuk apa dan untuk siapa, dan bagaimana manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat mengenai ide atau gagasan kita. Selanjutnya ada cara pembuatan atau cara perancangan gitu dan penggunaan dari produk atau inovasi kita. Selanjutnya ada rancangan desain produk. Jadi bisa kita tambahkan mengenai rancangan itu berupa gambar. Rencananya itu produk ini tuh akan seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita bisa menjelaskan inovasi kita. Inovasi kita itu bisa berupa keunggulan, keunikan di antara dari beberapa inovasi yang mungkin sudah ada, untuk meyakinkan pembaca bahwa inovasi kita tuh memang sangat diperlukan dan belum ada di inovasi-inovasi atau gagasan sebelumnya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu juga ada analisis SWOT. Jadi kita bisa menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, kemudian peluang atau bahkan tantangan mengenai inovasi kita. Jadi di sini kita bisa meyakinkan bahwa produk kita itu juga ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan bagaimana tantangan atau bahkan peluang di masa depan gitu. Nah, selanjutnya ada strategi penerapan dan rencana berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan atau bagian penutup dari sebuah esai. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita masukkan ke dalam bagian ini. Yang pertama itu ada penegasan keunggulan gagasan dan harapan penulis tentang ide tersebut. Nah, untuk penegasan keunggulan gagasan kita bisa menggunakan kata-kata yang meyakinkan pembaca bahwa ide kita itu memang solutif dan dapat diimplementasikan gitu di masyarakat dan memiliki keunggulan atau keunikan yang belum ada di ide-ide sebelumnya gitu, dan memang ide kita tuh baru gitu kan. Nah, untuk yang kedua itu harapan penulis tentang ide tersebut. Untuk harapan penulis bisa kita masukkan mengenai keinginan penulis untuk bekerja sama dengan pihak mana aja untuk mewujudkan gagasan ini gitu. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Ini juga gak kalah penting dari struktur esai yang lain. Jadi daftar pustaka ini juga digunakan untuk mendukung argumen dalam esai ilmiah. Jadi daftar pustaka ini penting karena dapat memberikan kredibilitas pada tulisan kita, pada gagasan kita dalam esai ilmiah ini, memudahkan membaca untuk menelusuri sumber-sumber
yang kita cantumkan dan tentunya akan menghindari plagiarisme. Nah, daftar pustaka ini tuh merupakan daftar referensi yang sumbernya itu bisa saja dari buku, artikel ilmiah, maupun website. Nah, dalam penulisan esai ilmiah, pastikan bahwa daftar pustaka yang teman-teman akan cantumkan itu menggunakan format yang sesuai dengan ketentuan. Jadi ada beberapa style yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada APA, ada Harvard, ada Chicago, dan sebagainya. Semuanya itu bisa digunakan tergantung pada ketentuan yang diberikan. Dan pastikan juga kita mengurutkannya itu secara alfabetis berdasarkan nama penulis. Nah, mungkin untuk memudahkan juga teman-teman bisa menggunakan reference manager tools seperti Mendeley, Zotero ataupun yang lainnya untuk memudahkan teman-teman untuk mencantumkan daftar pustakanya. Nah, dan jangan lupa juga kita harus memeriksa keakuratan setiap sumber. Jadi pastikan bahwa sumber yang kita cantumkan itu memang benar adanya dan dapat ditelusuri oleh pembaca. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita pada kali ini tentang materi esai ilmiah. Terima kasih sudah menonton. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk nonton video session selanjutnya. Dadah.